Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang satu variabel yang sangat penting dalam pertanian. Dalam mengolah bumi, tentunya kita harus mengetahui bagaimana struktur tanah itu terbentuk, dan kita harus memahami itu secara luas begitu, dan secara komprehensif juga. Nah, dari mana sumber kita? Ya dari Quran. Nah, terus bagaimana kita analisis kita tentang berbagai struktur tanah dalam Quran? Ya, monggo langsung saja. Langsung gitu Mas Iqbal. Langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan video-video yang sudah di-upload kemarin tentang tema pertanian, dan salah satu tema besar pertanian yang kita bahas di sini adalah mengenai tanah. Karena tanah itu merupakan inti dari kegiatan tanam menanam di pertanian, maka kita harus mengkaji apa sih istilah-istilah tanah dalam Quran, dan bagaimanakah Quran itu menyusun, menjawab berbagai permasalahan soal tanah. Dan pertanyaan untuk diri sendiri ya, apakah kita benar-benar mengenal tanah yang sebaiknya kita tanami gitu, yang kita lakukan tanam menanam di atasnya ya. Jadi begitu ya. Langsung saja, dalam Al-Quran itu ada 5 istilah untuk tanah yang baik atau tanah komprehensif. Yang pertama yaitu adalah turab atau debu, yang kedua adalah tin atau tanah liat, yang ketiga adalah tinil lazib atau tanah liat yang diberi air atau mengandung air, yang keempat adalah solsolin, dan yang kelima adalah hama'in masnun. Dan kita mendapatkan kelima istilah tanah dalam Quran ini tidak hanya mengkaji sendiri secara manual satu-satu, tetapi kita juga merujuk kitab tafsir Al-Quran dari Prof. Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah, dan juga Tazabur Quran secara tematik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009. Jadi Al-Quran itu mempunyai sifat ilmiah yang harus kita keluarkan manfaatnya, dan salah satu metode tematik ketika membahas mengenai tanah itu ya dikumpulkan per satu istilah. Nah, misal tadi ada 5 istilah tentang tanah yang sudah diungkapkan, maka misalnya satu istilah turab itu berada di ayat mana saja, di surat mana saja, dan mengenai apa saja sih kok ada istilah turab di situ. Nah, mari kita bedah satu-satu. Dan ini pembahasan yang agak panjang lebar, karena kita jelaskan mengenai rangka berpikirnya, rangka satu istilah turab itu apa saja, temanya di mana saja, yang kemudian nanti bisa dirangkaikan. Oh, turab itu menunjuk ke situ gitu ya. Gitu dulu ya. Kasih kelas ya. Saya sebutkan istilah turab pertama dalam Quran itu menunjuk pada tanah murni. Secara bahasa, turab mengisyaratkan tanah atau debu. Secara sifat yaitu tanah yang miskin mineralnya, atau emang saking hancurnya tanah itu, saking keringnya itu ya mudah terbawa angin, dan unsur-unsur tanahnya itu sangat kecil sehingga bisa dilihat secara mikroskopis. Itu seperti ya tanah debuan yang sering menempel di tembok, yang bahkan berada di halaman, yang sering menempel ketika
dalam perjalanan itu adalah salah satu ungkapan dari turab atau tanah murni. Nah, dan kata turab itu terdapat dalam beberapa tema Al-Quran, yaitu pertama merujuk mengenai keheranan orang kafir atas dihidupkannya dari tanah. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 26, kemudian dalam surat Qaf ayat 3, kemudian surat Al-Waqiah ayat 47, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 5, kemudian Al-Mu'minun ayat 82 dan An-Naml ayat 67. Ketika orang-orang kafir itu dijelaskan, kamu besok pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur, bangkitkan dari dalam tanah, maka orang kafir itu otomatis memunculkan pikiran, oh tanah itu yang seperti ini, apakah kita hancur lebur seperti ini, itu akan dibangkitkan dan bagaimana caranya? Sungguh itu merupakan suatu hal yang tidak masuk akal, itu menurut orang kafir. Tapi sudah dibantah di beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa menciptakan kita yang bahkan dari zat renek sel telur yang sangat kecil kemudian menjadi manusia, maka Allah pun berkuasa menghidupkan kembali jasad kita ketika besok bahkan sudah menjadi turab, sudah menjadi tanah, menjadi satu tanah yang murni gitu. Nah, kemudian yang kedua, kata turab itu berada pada tema bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah, pada surat An-Nahl ayat 59. Jadi pada masa jahiliyah bayi perempuan yang dikubur hidup itu nggak sampai digali dalam gitu, tapi ya luar biasa emang. Tapi masih dalam turab, tanah yang murni, kemudian situ ya dikubur gitu. Yang ketiga, keheranan orang mukmin atas kekafiran seseorang dalam surat Al-Kahfi ayat 37. Jadi orang mukmin pun yang mempunyai akal iman itu ya percaya meskipun manusia itu sudah hancur menjadi turab, menjadi satu dengan tanah, maka Allah Maha Kuasa untuk menghidupkannya lagi. Dan kemudian yang keempat, istilah turab itu pada proses penciptaan manusia di surah Al-Hajj ayat 5, Al-Ghafir ayat 67 dan surah Fatir ayat 11. Salah satu komponen yang membentuk manusia itu adalah turab atau tanah murni. Kemudian yang selanjutnya yaitu turab adalah keheranan para pemuda kafir, para pemuka kafir, keheranan para pemuka kafir atas dihidupkannya dari tanah. Ya, kalau yang pertama tadi itu orang kafir biasa, tapi ini sudah masuk pada para pemimpin-pemimpinnya yang punya level-level tertinggi di kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Itu juga heran pada surah Al-Mu'minun ayat 35. Yang kemudian kata turab ini muncul pada tema diskusi orang kafir pada kawannya atas dihidupkannya dari tanah dalam surah As-Saffat ayat 53. Jadi orang-orang kafir itu ketika mendengar bahwa Nabi mendakwahkan besok kamu dihidupkan lagi dari tanah, itu ya kemudian berkumpul berdiskusi apakah benar yang dikatakan Nabi ini. Nah, itu diskusi orang kafir yang bertanya-tanya tentang itu direkam dalam Quran surah Saffat ayat 53. Kemudian istilah turab itu muncul pada tema bukti kebesaran Allah diciptakannya dari tanah lalu bertebaran di bumi, yaitu surah Ar-Rum ayat 20. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari turab atau tanah murni. Kemudian manusia itu ya bertebaran seperti halnya debu, ya dimanapun, di pelosok bumi manapun itu tetap ada manusia di situ. Kemudian tema turab, istilah turab muncul pada tema
mengenai penyesalan orang kafir pada hari kiamat. Mereka ingin menjadi tanah kembali. Dalam surah An-Naba ayat 40. Jadi orang-orang kafir itu besok saat masuk ke neraka di hari akhir, mereka menyesal dan ingin, sekiranya aku jadi tanah saja dan tidak perlu mengalami siksaan di akhirat nanti gitu. Pengen hancur lebur dan membayangkan kalau mati ya sudah mati gitu aja. Tapi ternyata tidak. Manusia emang diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti, meskipun jasad yang membantu manusia itu dari unsur turab atau tanah murni. Dan yang terakhir, kata turab atau tanah murni itu muncul dalam tema perumpamaan amalan orang kafir yang hilang menjadi debu dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Meskipun orang kafir itu berbuat sebaik apapun pada amalan di dunia, pada akhirnya nanti akan sia-sia saja, seperti debu yang bertebaran di angin, yang bertebaran oleh angin. Ini menjadi isyarat turab itu emang sesuatu yang bisa terbawa oleh angin di sini. Kata turab itu juga mempunyai korelasi akar. At-taraib atau tulang dada berkorelasi dengan asal tulang belakang sebagai jalan keluar sperma, seperti dalam surah At-Tariq ayat 7. Jadi gini, turab itu kan mempunyai kata akar ya, tak sama tak roba gitu ya. Maka ada istilah at-taraib, matrab, turab. Nah, taraib itu menunjuk pada tulang dada yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian matrobah, yaitu seperti istilah sifat, sesuatu yang sangat menempel di tanah, seperti sesuatu yang menempel di tanah kemudian ya seakan-akan menjadi satu. Ini ada dalam surah Al-Balad ayat 16 sebagai isyarat orang-orang yang sangat fakir, yang miskin, yang sangat fakir itu seakan-akan menempel ke tanah, seperti orang yang sangat miskin tidak mendapat tempat tinggal kecuali hanya di atas tanah. Dan kemudian istilah atrob atau turab itu menunjuk pada atrob kata sebaya. Dalam surah Shad ayat 52, Al-Waqiah 37 dan An-Naba ayat 33 tentang tema bidadari di surga yang sebaya, seakan-akan kulit dua orang sebaya yang sangat dekat seakan-akan menyentuh tanah. Nah, itu adalah beberapa istilah turab dalam Al-Quran. Dan kemudian masuk pada istilah tanah kedua ya, maksudnya istilah tanah kedua dalam Quran adalah tin atau tanah yang mengandung air. Secara bahasa, tin artinya tanah yang mengandung air. Secara sifat, tanah yang bercampur dengan air sehingga mengandung unsur kimiawi asal mula kehidupan. Dan kata tin dalam Quran atau tin untuk menyebut tanah ini dalam Quran ada dalam beberapa tema. Pertama yaitu tin muncul pada tema pembentukan manusia, yaitu manusia dibentuk dari saripati tanah dalam proses penciptaan manusia, yang letaknya berada pada surah Al-Mu'minun ayat 12, kemudian surah Al-An'am ayat 2, As-Sajdah ayat 7 dan surah Shad ayat 71. Nah, jadi salah satu komponen pembentuk manusia itu adalah tanah yang mengandung air, tin tadi. Yang kedua yaitu istilah tin muncul pada tema kemukjizatan Nabiullah Isa alaihissalam ketika membuat burung dari tanah yang ditiupnya sehingga burung itu bisa menjadi makhluk
yang terbang, ya, jadi burung yang terbang seperti itu. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 49 dan Al-Maidah ayat 110. Yang ketiga, istilah tin muncul pada tema protes iblis atas penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam berkorelasi penciptaannya seperti tadi, saripati tanah, itu iblis pun mengakui ini diciptakan dari tin atau tanah yang mengandung air. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 12, Al-Isra ayat 61 dan surah Shad ayat 76. Kemudian istilah tin muncul dalam tema ketika Fir'aun membangun menara untuk melihat Tuhan yang tercantum dalam surah Al-Qasas ayat 38. Nah, jadi salah satu media untuk membangun bangunannya Fir'aun itu ya tin atau tanah yang mengandung air gitu. Yang kemudian istilah tin muncul pada tema ketika kaum Lut diazab Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 33, maka azab kaum Lut yang dijatuhkan tanah atau istilah sekarang ya meteor dari langit itu juga mengandung air di situ gitu. Dan kami tidak membahas lebih lanjut mengenai tin di sini. Ini cuma beberapa letak dari istilah tin dalam Quran. Nah, dan istilah tin itu berbeda dengan istilah tinil lazib atau yang artinya adalah tanah yang liat. Letaknya pun berbeda. Jadi istilah tinil lazib itu istilah lanjutan dari tin yang ketiga ketika Al-Quran mengisyaratkan istilah tanah dalam Quran. Tinil lazib yaitu adalah tanah liat yang sifatnya lengket karena mengandung air. Saking mengandung airnya itu ya punya sifat lengket di situ gitu. Ini muncul pada istilah proses penciptaan manusia dari tanah di satu tempat di surah As-Saffat ayat 11. Nah, dan yang kemudian istilah tanah dalam Quran muncul dengan istilah sol-solin atau yang artinya adalah tanah kering seperti tembikar. Tanah kering seperti tembikar ini menunjuk istilah tanah dalam Quran, tanah yang apabila diketuk akan terdengar bersuara. Batuan yang mengandung bahan tambang tersiram air lalu terjadi polimerasi. Itu salah satu istilah ilmiahnya seperti itu. Tapi yang jelas sol-solin itu nanti akan lebih lengkap dijelaskan secara ilmiahnya oleh Mas Ikhlas Ulama. Ini ada yang menarik di sini ya nanti ya. Tapi saya cuma menjelaskan tentang letak-letaknya dulu aja gitu. Ada kaitannya pokoknya tentang pertanian ada. Nah, sol-solin ini muncul pada tema pertama, proses penciptaan manusia dari tanah kering tembikar, yaitu surah Ar-Rahman